Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, judul kita hari ini Energy Transition Outlook. Nah, kalau kita bicara energi transisi, apa itu energi transisi? Ya, bahwa bumi kita ini karena pemanasan global, karena banyaknya metan dan CO2 yang kita emit ke atmosfer, maka makin lama ada indikasi rata-rata suhu bumi naik. Nah, naiknya rata-rata suhu bumi ini mengakibatkan banyak hal yang mungkin membuat manusia yang hidup di bumi ini tidak lagi sehat seperti dulunya. Salah satunya adalah diperkirakan mencairnya es yang ada di kutub, dan es yang mencair di kutub, kalau esnya ada di laut, maka mencairnya es tidak akan menaikkan permukaan air laut. Namun demikian, kalau es yang mencair di darat, run off dari es ini menjadi air, inilah yang akan menaikkan permukaan air laut. Kalau terjadi demikian, naiknya suhu bumi 1,5 degree sampai 2 degree pada abad ini, maka beberapa kota di dunia dan juga pulau-pulau di dunia ini akan tenggelam. Nah, untuk itu berusahalah beberapa negara dan semua negara berkomitmen untuk supaya kenaikan suhu bumi tidak di atas 1,5 degree atau 2 degree pada abad ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menggunakan energi yang ramah lingkungan atau yang disebut dengan renewable energy. Renewable energy ini bukanlah sesuatu yang kita tawar. Oh, kalau untuk sekarang kita nggak dulu deh, nanti aja kita untuk menggunakan renewable energy. Konsepnya bukan itu. Kita bersama-sama menggunakan energi yang ramah lingkungan agar bumi yang kita diami bersama ini bisa lebih sehat. Ya. Nah, beberapa negara mencanangkan pada tahun 2050, 2060, dan 2070. Tujuannya menjadikan net zero emisi, jadi emisi nanti CO2 yang masih diperlukan oleh bumi kita ini, emisi metan, itu bisa diimbangi oleh salah satunya ya CO2 yang diserap oleh pohon-pohon dalam proses fotosintesa dan lain-lainnya, sehingga keseimbangan antara kebutuhan CO2 dan metan di atmosfer bisa dijaga lewat program net zero emisi. Net zero emisi bukan berarti kita tidak boleh lagi menggunakan fosil. Nanti kita lihat apa itu fosilnya. Nah, dalam menuju net zero yang sekarang ini masih berlebih emisi yang kita keluarkan, maka saat sekarang sampai 2050 dan 2060 dikatakan masa transisi. Tidak bisa kita serta-merta beralih ke renewable energy, sementara tantangan di renewable energy itu banyak sekali. Dan belum bisa atau belum ada teknologi yang bulletproof, ya, yang bisa mengatasi semua tantangan yang berkaitan dengan renewable energy. Jadi itulah yang disebut dengan masa transisi energi ini. Nah, kalau program-program yang ditawarkan dan disepakati banyak pihak, 5 kunci dalam masa transisi ini, yang pertama adalah mempercepat phase out coal, ya, penggunaan batu bara yang dihentikan atau bukan dikurangi, dihentikan, tidak lagi digunakan. Namun demikian, kata-kata phase out ini akhirnya dalam sebuah kompromi di COP26 menjadi phase down. Kenapa? Phase out berarti harus menghentikan, phase down berarti mengurangi. Kenapa kata-kata ini di-challenge oleh Jepang, oleh India dan Cina? Banyak hal, ekonomi Cina membutuhkan energi yang murah, India juga membutuhkan energi yang murah, karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, mereka membutuhkan energi yang murah. Salah satu energi murah itu adalah coal. Nah, kalau coal ini dihentikan secepat mungkin, maka ketersediaan energi untuk membangun ekonomi dari Cina dan India mungkin akan terganggu juga oleh beberapa negara.
maka mereka mengatakan sebaiknya kata-kata phase out dihilangkan dan diganti dengan phase down. Disinilah perannya coal yang beberapa negara masih diandalkan dalam masa transisi ini. Dan ini juga menyebabkan harga coal naik karena dalam setelah masa atau masa pandemi yang kelihatan insya Allah bisa terkendali, ekonomi tumbuh, membutuhkan energi lebih, sementara beberapa PLTU dipensiunkan lebih awal, kemudian energi yang dibutuhkan lebih banyak, sekarang beberapa PLTU terpaksa dihidupkan kembali. Ya. Yang kedua dalam masa transisi ini, itu adalah tidak lagi dilakukan penebangan hutan. Ya. Hutan-hutan yang ada bukan lagi deforestation, tapi malah reforestation. Jadi harus ditumbuhi kembali. Berapa banyak yang bisa dibantu oleh penumbuhan hutan kembali? Ternyata menurut penelitian dan menurut angka-angka, 1 kilowatt hour listrik yang dihasilkan oleh PLTU itu equal dengan kalau saya nggak salah 1 kilogram CO2 yang mereka emit keluar. Nah, kalau kita lihat melakukan reforestation, walaupun bumi ini ditumbuhi semua daratannya oleh pohon, menurut data yang ada itu belum cukup untuk menjadikan zero emisi karena yang diemit dari kegiatan manusia sekarang jauh lebih besar dibandingkan apa yang diserap apabila seluruh daratan dipenuhi oleh hutan. Jadi hutan saja dipenuhi, semua daratan tidak cukup. Harus dilakukan ekstra kegiatan lain. Apalagi yang ketiga, mempercepat penggunaan electric vehicle. Ya, karena kalau fossil fuel, 40% dari penggunaan fossil fuel ada pada sektor transportasi. Nah, untuk itu sektor transportasi ini sebisa mungkin, secepat mungkin dialihkan ke electric vehicle. Namun demikian, tantangan dari electric vehicle ini ada pada baterai dan juga ada pada sumber listriknya sendiri. Ya, kalau sumber listriknya masih menggunakan fossil fuel, kendaraan yang menggunakan electric vehicle, ya artinya kita hanya memindahkan emission CO2 dari PLTU atau dari kendaraan ke PLTU. Nah, untuk itu, kalau kita akan melakukan switching ke electric vehicle, sumber energinya juga sebaiknya adalah renewable energy. Yang keempat, pillars dalam menuju net zero ini adalah investment di renewable. Namun, investment di renewable ini juga punya tantangan yang tidak kalah mudah. Renewable yang tersedia sekarang, dua yang sangat populer itu wind dan matahari, ternyata membutuhkan backup dari sisi baterai. Kalau hanya standalone PLTB atau solar PV, itu tidak mencukupi atau belum ekonomis dibandingkan dengan fossil fuel. Ini tantangan sendiri di renewable energy. Nah, dalam masa transisi menuju renewable di tahun 2050-2060, di antara ini penggunaan fossil fuel yang jauh lebih sehat dan lebih clean dibandingkan dengan diesel batu bara itu adalah penggunaan gas alam. Jadi dalam masa 20-30 tahun yang akan datang ini, penggunaan gas alam akan semakin jauh meningkat karena inilah sumber energi yang cukup kompetitif, tapi dari sisi emisi gas buangnya lebih bersih dibandingkan batu bara dan crude atau BBM. Jadi inilah 5 pillars yang harus kita ingat untuk menuju masa transisi. Kalau kita lihat, kalau begitu bagaimana dengan oil demand? Oil demand di Southeast Asia ternyata ya sampai 2050 itu masih sekitar 2 juta barrel pertumbuhannya, kenaikannya dibandingkan tahun 2022 ini. Ya, belum ada tanda-tanda akan melandai dengan masuknya electric vehicle. Ya, saya mengambil data di Southeast Asia, tapi secara global kebutuhan minyak dunia itu adalah sebelum masa pandemi sekitar 100 juta barrel per day.
Masa pandemi itu turun menjadi 90 juta barrel per day, jadi pandemi hanya mengurangi kebutuhan oil itu sekitar 10%. Ya. Sekarang kita balik ke pre-pandemi sekitar 100 juta. Nah, 9% dari kebutuhan dunia itu ada di Southeast Asia. Dan yang kalau kita lihat sektor transportasi yang mempunyai kontribusi terbesar dalam kebutuhan akan oil ini. Ya. Coba kita lihat lagi kalau LNG supply seperti apa. Diperkirakan 2030 kita akan shortage dengan gas. Ya. Melihat pertumbuhan gas tersebut, shortage-nya sekitar 70 juta ton per annum. 70 juta ton per annum, 70 juta million ton per annum. That's huge number. Ini sudah dibantu oleh proyek di North Field di Qatar yang sangat besar, itu bisa kontribusi di tahun 2030 sekitar 32 juta ton per annum. Jadi kebutuhan akan LNG akan sangat signifikan dalam 5 sampai 10 tahun yang akan datang, dan kelihatannya sampai 2040 dan 2050 LNG akan memegang peranan penting dalam masa transisi ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia, LNG supply Indonesia, pertumbuhan LNG, ya, compound average growth-nya itu menurut data ini sekitar 88% sampai tahun 2050, ya. Jadi sangat signifikan kebutuhan kita akan LNG ke depannya, ya. Karena beberapa negara dan tidak beberapa negara, terutama kita di Southeast Asia ini sepakat dalam beberapa kesempatan saya mewakili Indonesia di forum para menteri energi Southeast Asia, kita berdiskusi tentang apa jenis energi yang dalam masa transisi ini, dan kita sepakat energi yang kita butuhkan adalah yang akan kita gunakan adalah gas. Ya. Kemudian bagaimana strategi dari oil company, beberapa kali saya sempat menyampaikan ini di beberapa webinar, bahwa ada dua strategi yang sangat berbeda antara perusahaan energi dari Eropa dan perusahaan energi yang ada di Amerika. Kalau di Eropa, strateginya berdasarkan diversifikasi. Mereka mengatakan kita tidak mau lagi berbisnis di fossil fuel, tapi jump into renewable energy directly. Apa akibatnya? Banyak aset-aset mereka yang dijual ke perusahaan-perusahaan lain. Bagaimana dengan strategi Amerika? Amerika mengatakan, kami katanya, terutama Chevron, Exxon dan ConocoPhillips, mereka mengatakan kami akan tetap berbisnis di hydrocarbon. Namun demikian, efek dari emisi tersebut yang akan kami kurangi lewat teknologi. Jadi dua strategi yang berbeda, satu diversifikasi Amerika dengan dekarbonisasinya. Yang mana yang memberikan impact signifikan? Yang kita tahu adalah tahun lalu Eropa mengalami krisis energi. Apakah ada hubungan dengan diversifikasi ini? Mungkin ada. Inilah realitanya, bahwa Eropa sampai saat ini energi mix-nya dari sisi renewable masih sekitar 14%. Ini juga miskonsepsi yang selama ini kita dengar, kalau Eropa artinya mereka punya mix di renewable mungkin di atas 50%. Belum. Eropa masih 14%, 15%-nya nuklir, sisanya masih fossil fuel. Nah, bagaimana dengan energi transisi? Ini terlihat ya, Eropa versus Amerika. Exxon dan Chevron di sini tidak melakukan atau masih di fase awal untuk diversifikasi, sementara perusahaan-perusahaan Eropa, BP, Eni, Repsol, Total, Shell itu sudah di scope di energi diversifikasinya sudah di ujung. Ini yang kalau di ExxonMobil dikarbonisasi, di Eropa itu tetap didiversifikasi. Ini dari Wood Mackenzie, saya ambil datanya. Kemudian bagaimana target beberapa negara, UK 50% renewable di tahun 2030. Kemudian Germany 60% non-fossil fuel di electricity 2030. Cina 20% non-fossil di 2030. Japan
22 sampai 23% 2030. Gimana Indonesia? Indonesia 23% di tahun 2025. Jadi kita sangat agresif dalam mencanangkan energi mix berasal dari renewable di tahun 2025. South Korea cuma 10% renewable di tahun 2023, India 40% di tahun 2030. Jadi kebanyakan itu di 2030. Ada yang lebih early 2023, tapi energi mix-nya 10%. Dari sisi total energi mix Indonesia, total mungkin sekitar 8-9% dari renewable, untuk kelistrikan mungkin sekitar 11-12%. Ya. Kalau Eropa mau mengatakan bahwa mereka berbisnis di renewable, apa yang sangat populer bagi mereka? Wind dan solar. Equinor dari Norway yang biru, yang hijau itu adalah offshore wind. Total France itu imbang antara solar PV dan wind. Sisanya kebanyakan wind dan solar PV. Lihat Chevron sangat kecil, ya. Apakah oil and gas bisnis itu masih prospek apa tidak? Nah, ini Eropa mengatakan mereka melakukan diversifikasi, namun demikian kenyataannya, ini real ya. Mereka tetap membeli acreage, ya, wilayah-wilayah yang sekiranya berpotensi untuk ditemukan oil and gas. Jadi tetap mereka melakukan eksplorasi. Coba kita lihat BP, net acreage-nya yang baru di tahun 2011 sampai 2020 ya. Itu net acreage-nya coba kita lihat sampai 200 juta kilometer persegi, 200 juta kilometer persegi. 200.000 kilometer persegi. Chevron dia konsisten tetap berbisnis. Eni contohnya tetap tinggi. Shell dan Total tetap berbisnis lewat eksplorasi dengan membeli acreage di luar sana. Nah, untuk itu kita harus lebih cerdas mengamati apa yang mereka canangkan dan apa yang mereka kerjakan. Buktinya apa? Nah, ini buktinya. BP yang katanya melakukan diversifikasi usaha itu di Januari 2021 mereka mendapatkan discovery di Western Australia. Kalau discovery di tahun 2021 artinya plato untuk produksi itu 20 sampai 25 tahun lagi kemungkinan akan tetap berproduksi. Jadi bisnis mereka di luar Eropa itu masih oil and gas. Apalagi Eni juga sama di West Africa baru Giant Discovery di September 2021, beberapa bulan yang lalu. Artinya apa? Mereka akan tetap berbisnis di oil and gas di luar Eropa. Apalagi Shell, discovery di Deepwater Gulf Mexico, cukup besar juga. Kalau discovery sekarang ini baru bulan Desember 2021 di-announce, artinya akan ada tetap bisnis oil and gas 20, 25 sampai 30 tahun yang akan datang. Ini data-data yang ada. Jadi jangan sampai kita melihat apa yang disampaikan dalam program mereka itu akan 100% inline dengan apa yang mereka kerjakan di lapangan. Belum tentu, ya. Nah, Chevron, Total, Qatar Petroleum nih melakukan tetap bid di Suriname. Jadi mereka tetap aktif melakukan kegiatan oil and gas. Artinya apa? Masa transisi ini, kebutuhan manusia akan fossil fuel akan tetap tinggi. Mereka mengantisipasi kalau tidak dilakukan eksplorasi, sementara kebutuhan gas masih tetap tinggi dalam masa transisi. Nah, untuk itu mereka akan tetap berbisnis di oil and gas, kelihatannya mengikuti pola atau strategi dari perusahaan-perusahaan Amerika. Ya, tetap berbisnis di fossil fuel. Namun demikian, kalau punya impact negatif dari sisi lingkungan, mereka akan mengurangi. Ini data-data, semoga Bapak Ibu tidak kecewa, menunggu bahwa mereka akan konsisten dengan renewable energy. Kemudian, apakah infrastruktur di oil and gas masih important? Ternyata masih. Demand-nya di 2025 sangat tinggi, berapa BCF per day. Sementara supply pipeline-nya makin lama makin menurun, ya, makin
kapasitasnya makin menurun dengan berbagai alasan, sehingga bisnis di midstream oil and gas, terutama gas ya, itu masih akan ada 20-30 tahun yang akan datang. Ini outlook-nya. Jadi kalau kita bicara outlook masa transisi, inilah datanya. Silahkan dipahami. Kalau nanti perlu pendalaman, kita akan diskusi. Ya. Ini yang saya katakan bahwa gimana Eropa melihat renewable energy, Eropa baru 14%, nuklir 12%, maaf, ya, bukan 15%. Coal 15%, gas 28%, oil masih 31%. Ini data dari Europe. Nah, ini contoh dari lesson learned dari Norway. Norway sekarang masih memproduksikan oil and gas sekitar 4 juta barrel per day. Di tahun 2050 mereka masih berproduksi 1 juta barrel per day. Indonesia sekarang produksi minyaknya di bawah 700.000 barrel per day. Gimana tahun 2050? Kalau negara seperti Norway yang begitu gencar dalam mempromosikan dan berinvestasi di renewable energy, masih akan memproduksikan minyak di sekitar 1 juta barrel di tahun 2050. Walaupun dari sisi emisi yang mereka keluarkan secara intensitas, kilogram CO2 per barrel of oil equivalent, Norway itu yang paling kecil, ya. Saudi Arabia kecil juga, UAE. Nah, negara-negara yang besar itu adalah seperti Qatar, Irak, United States, itu negara yang cukup besar. Kanada, nah amazing. Kita selama ini menganggap bahwa Kanada emisi dari upstreamnya kecil, ternyata besar karena mereka punya oil sand yang dari sisi pengolahannya menghasilkan CO2 yang sangat besar. Kemana Indonesia? Energi supply kita ini selalu saya katakan, kalau bisa kita beralih ketergantungan dari foreign based supply menjadi domestic based supply. Apa domestic based supply? Dari sisi oil and gas, short term kita tetap melakukan kegiatan improve oil recovery, lapang-lapang tua akan kita improve atau selalu diimprove agar bisa menghasilkan produksi lebih. Mid terms-nya juga enhance oil recovery. Long term-nya eksplorasi masih tetap akan digiarkan. Refinery dan petrochemical, sampai hari ini petrochemical products masih belum bisa tergantikan oleh renewable energy. Sekeliling kita itu hampir banyak sekali yang berasal dari petrochemical product. Biofuel B30 tetap city gas, ini untuk mengurangi impor LPG kita. Electricity terus kita giatkan, harus mengkonversi fuel to gas conversions untuk pulau-pulau terluar yang masih menggunakan diesel. Kemudian menggiatkan renewable energy, of course, agar energy mix-nya di 23%. Kemudian electric vehicle, we don't have any choice. Kita harus mempersiapkan seluruh perangkat untuk electric vehicle. Electric stove, ya, menggantikan LPG, itu kita bisa menggunakan kompor listrik. Kemudian baterai. Jadi strategi-strategi untuk energy security kita, kira-kira ini beberapa ide yang bisa kita lakukan dalam masa transisi 20-30 tahun yang akan datang. Apa challenge dari government? Government banyak challenge-nya, ya. Kalau dalam melaksanakan energy transisi ini harus balance between an economic priority dan environmental pressure, ya. Sekarang banyak sekali pendanaan di luar negeri yang tidak mau lagi ikut terlibat dalam investasi di fossil fuel. Sementara banyak negara yang purchasing power-nya masih rendah dan masih membutuhkan energi murah. Kelihatannya dari sisi renewable energy belum bisa memenuhi kebutuhan manusia atau rakyat tentang energi murah. Jadi ini terjadi pertentangan yang sangat dasar antara kebutuhan meeting a basic need for the people dengan pressure dari environment. Apalagi state revenue, ya, dari negara-negara berkembang, ya, masih mengandalkan ekspor, misalnya batu bara, ekspor fossil fuel, sehingga ini jadi dilema tersendiri bagi negara juga, antara penerimaan negara untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan pressure dari environment.
Jadi ada tiga hal dalam hal ini, economic and financing, challenge-nya, energy security dan policy, yang ketiga itu adalah environment dan social pressure terhadap penggunaan fossil fuel selama ini. Banyak sekali tantangannya, tapi kita tetap harus berusaha dalam masa transisi ini menjaga agar 1,5 degree sampai 2 degree temperatur tidak naik di abad ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka diskusi. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik semua kalau ada yang bertanya, atau silakan men-follow up Facebook, Instagram, beberapa tulisan yang pernah saya tulis menyangkut isu-isu energi. Juga bisa diskusi di sana. Kalau saya punya waktu, saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Archandra. Pemaparannya ini mudah-mudahan bisa memberikan pendahuluan untuk teman-teman bertanya, berdiskusi di acara kita ini. Sudah ada pertanyaan di Zoom chat dan nanti juga teman-teman bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di chat dan nanti akan kami bacakan. Yang pertama dari Bapak Jonathan Diando dari Universitas Samratulangi, ini Pak Archandra. Pertanyaannya adalah, mengingat climate change ini topik pembicaraan kelas dunia yang global, bagaimana kalau kita mengembangkan ya komponen yang mendukung Go Green ini, utamanya misalkan dari elektrifikasi wireless ya. Jadi mungkin di sini apakah sistem power supply berbasis wireless nirkabel ini bisa menjadi komponen yang mendukung Go Green, mengingat akan banyak penghematan komponen-komponen fisik yang sebelumnya ada menjadi tidak digunakan. Wah, menarik ini Pak Archandra. Jadi apakah ada teknologi futuristik yang bisa mengurangi bahkan material dalam transmisi energi sehingga mendukung Go Green energi? Silakan Pak Archandra. Terima kasih. Ini pertanyaan yang juga tantangan tersendiri, bagaimana membuat transmisi energi wireless. Ya, ini sebuah breakthrough. Saya pernah mendengar beberapa usulan bahwa kemungkinan bisa dilakukan transmisi energi power lewat nirkabel atau powerless ya, atau cableless. Ya. Tapi saya tidak mendalami, tidak tahu persis bagaimana prosesnya. Jadi untuk itu kalau memang ada ini sebuah breakthrough lah, sebuah kejutan besar di dunia power, dan tentu kita akan mendapatkan penghematan yang luar biasa. Kita bisa mengenerate renewable energy dari Papua, kemudian ditransfer ke Pulau Jawa yang membutuhkan energinya tanpa kabel. Silahkan Bapak Ibu kalau punya informasi. Saya sendiri pernah mendengar tapi tidak mendalami. Terima kasih. Terima kasih Pak Archandra. Dan ini menarik dari Pak Jonathan ini, saya pikir ide yang kalau bisa dicapai, pertama dia breakthrough ya, jadi tidak perlu ada komponen yang menghalangi transmisi energi dari satu tempat ke tempat lain. Kedua juga mengurangi material komponen itu sendiri gitu, meskipun nanti mungkin kata kuncinya di efisiensi cableless transmisi tadi. Terima kasih pertanyaannya Pak Jonathan. Selanjutnya dari Bapak Ardian Syah dari Energy ICT Laboratory di Chonam National University Korea ini Pak Archandra. Pertanyaannya, ya menurut saya ini pertanyaan yang sangat sebetulnya mungkin implisit harus ditanyakan nih ke Pak Archandra. Indonesia potensi transisi energinya bagusnya ikut yang mana ya? Ikut Eropa yang diversifikasi atau Amerika yang dikarbonisasi? Nah kemudian pertanyaan lanjutannya adalah apakah pengembangan virtual power plant akan membantu potensi pengembangan ke arah sana? Yang pertama dan kedua silakan Pak Archandra. Kalau masalah kebijakan mungkin saya sudah tidak punya ground lagi untuk menjawabnya karena bukan dalam posisi di pemerintahan lagi. Namun demikian, saya hanya memberikan beberapa gambaran. Dari sisi strategi
tersebut, Amerika dan Eropa yang berbeda, kita lihat negara tetangga kita ya, Australia. Australia mungkin dari sisi sumber daya alam mereka cukup kaya, kalau boleh dibilang kaya ya Australia itu kan sumber daya alam. Ya. Coba kita lihat primary-nya Morrison mengatakan kami akan tetap mengembangkan sumber daya alam yang kami punya. Namun demikian kita concern terhadap renewable energy, tapi izinkan kami untuk mendevelop sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi kami. Nah, itulah strateginya Australia. Nah, ada negara yang kaya akan sumber daya alam, tapi tidak kaya dari sisi sumber daya manusia, atau sebaliknya. Ya. Ada juga negara yang sudah dalam masa sunset dalam pengelolaan sumber daya alam mereka. Mereka sudah tidak punya lagi, sudah dikuras, ya, sudah dijual dan sudah mendapatkan manfaat ekonomi untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, kita bagaimana? Apakah sumber daya alam kita akan develop, kemudian atau kita diamkan, atau seperti apa? Nah, untuk itu lihatlah strategi dari beberapa negara yang punya sumber daya alam. Apakah ada cara sumber daya alam tetap dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan baik? Kalau enggak, kita nanti bisa kufur nikmat, ya. Namun demikian, kalau ada impact dari sisi environment, itu yang kita coba kita kurangi. Amerika negara besar pun dengan sumber daya alam mereka komit untuk mendevelopnya. Kalau ada impact secara negatif, mereka akan mencoba menguranginya. Itu kira-kira. Terima kasih. Yang kedua tentang virtual power plant, apakah itu potensi pengembangan juga terkait dekarbonisasi? Saya nggak tahu apa yang dimaksud dengan virtual power plant. Definisinya bisa nggak di-elaborate? Iya, jadi sebetulnya salah satu definisinya adalah bagaimana berbagai sumber power plant itu bisa dihubungkan ya, mungkin secara analoginya kayak internet dengan cloud-nya, Pak Archandra. Jadi pembangkit-pembangkit kecil renewables itu bisa terkoneksi ke satu dispatch center sehingga dia bersama-sama itu melakukan respon sebagaimana satu unit power plant yang klasik ya, yang bisa dikontrol, bisa dikendalikan gitu. Dari sisi ide harusnya memang seperti itu ya. Itulah muncul atau telah diterapkannya smart grid dan smart meter di dunia power ya. Namun demikian di Indonesia ini tantangan akan atau kebutuhan akan smart grid itu semakin lama semakin tinggi, apalagi kalau intermittent power generators seperti angin dan matahari masuk ke grid tersebut. Yang sepanjang yang saya tahu, smart grid ini masih dalam proses untuk dicoba untuk dikembangkan atau diterapkan di Indonesia. Bahasa yang saya terima selalu sewaktu saya di kementerian, Pak, kalau intermittent power masuk ke grid kita, terutama Pulau Jawa yang besar, gitu, misalnya 500 megawatt masuk solar PV atau masuk wind, sementara kita tidak punya smart grid, itu grid sistem kita bisa demam, Pak. Nah, itulah kira-kira bahasanya. Nah, kalau ada teknologi yang bisa mensinkronis itu tentu ada, ya, ada cost-nya juga. Nah, untuk itu dengan adanya, kalau belum ditemukan atau kalau belum adanya baterai yang kompetitif untuk membackup intermittent power supply, maka challenge di renewable energy akan tetap besar ke depannya. Kuncinya ada di baterai storage. Ya, terima kasih Pak Chandra. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Guntur, ini dari PLN, Puslitbank, dari research. Apakah tren lifting minyak bumi Indonesia yang turun sekarang ini adalah sesuatu yang karena program transisi energi atau memang naturally turun, sehingga transisi energi harus dilakukan ya untuk mengkompensasi itu? Oke. Transisi sebenarnya tidak korelasinya dengan penurunan produksi mungkin sedikit ya kalau kita lihat korelasinya.
bahwa terjadi natural decline dari lapangan-lapangan migas kita yang sudah berumur. Sebuah lapangan itu ada umurnya. Setelah berproduksi dia makin lama makin turun secara natural. Kemudian dilakukanlah usaha-usaha agar decline-nya tadi bisa ditahan atau bahkan ditingkatkan produksinya lewat teknologi. Nah, ada ongkos dari sisi teknologi. Kita naikkan produksinya, ternyata ongkosnya lebih besar daripada apa yang dihasilkan. Nah, untuk lapangan-lapangan yang berpotensi untuk ditingkatkan produksinya, seperti yang saya bilang tadi, improve oil recovery, itu mungkin 2-3 tahun kita bisa mendapatkan hasilnya. Kalau yang mid-term itu enhance oil recovery butuh 7-10 tahun agar bisa lapang-lapang tua tersebut bisa berproduksi lebih lagi. Kalau tidak, harus dengan usaha eksplorasi, mencari lapangan-lapangan migas baru. Ya, dan itu harus tetap dilakukan. Namun demikian, transisi energi dalam konteks ini, walaupun minyak kita turun atau walaupun minyak kita naik, transisi energi harus tetap dilakukan. Kenapa? Tujuannya adalah di tahun 2050 atau 2060 harus net zero. Kita memproduksikan emisi gas buang CO2, metan dan lain-lain lewat kegiatan petrokimikal yang belum bisa tergantikan, atau lewat sektor-sektor energi yang berbasis gas yang masih mengeluarkan CO2. Untuk itu, kita lakukan usaha-usaha dalam masa transisi ini agar bagaimana nanti di tahun 2020 terjadi balance. Lewat penanaman pohon, lewat bakau. Bakau salah satu sumber penyerapan CO2 yang cukup signifikan. Ya. Dan ini penanaman bakau ada hubungannya nggak dengan turunnya produksi minyak? Mungkin nggak ada. Tapi hubungannya adalah bahwa kita punya komitmen di tahun 2050 terjadi net zero emisi. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dwi Susanto dari University of Maryland, Amerika. Wah, ini berarti pagi sekali di sana ya. Waduh, subuh ini. Terima kasih sudah hadir nih. Subuh ya. Terima kasih sudah hadir di Durantok. Jadi sesuai kearifan lokal kita, renewable energy yang tersedia di Indonesia mungkin ya, 24/7, 365 hari per tahun itu adalah arus dan gelombang laut. Tapi itu jarang disinggung di pembicaraan tentang EBT di Indonesia. Ada komentar mungkin Pak Archandra? Ada, baik. Sepanjang yang saya tahu, bisakah arus listrik, laut dijadikan listrik? Oh bisa, ya. Ada potensi di Indonesia, ada. Namun demikian, secara keekonomian belum masuk, masih sangat mahal, ya. Kemudian, gimana dengan gelombang laut? Ya juga sama. Sepengetahuan saya belum ada teknologi. Ada yang bisa mampu menghasilkan listrik. Ada beberapa teknologi, ya, yang saya tahu. Namun demikian itu belum ekonomis untuk di-compare dengan sumber energi lain. Ya, makanya sampai saat sekarang belum ada pengembangan yang masif dari sisi energi gelombang laut maupun dari sisi arus laut. Ya, ada yang mengatakan bahwa Pak, kita negara kepulauan, garis pantai kita panjang, ombak setiap hari. Namun demikian untuk mengharness, untuk mengambil energi itu dan di-convert menjadi energi listrik, itu perlu biaya capex dan opex yang besar. Ternyata cost-nya bisa di atas 20 sen per kilowatt hour. Ya, dibandingkan dengan misalnya ya, kalau kita punya solar PV bisa sekitar 7-8 sen per kilowatt hour tanpa baterai. Tapi kalau kita combine dengan baterai misalnya NMC at 11 ya, nikel, manganis, kobalt dengan komposisi 811, mungkin di Cina sana masih cost-nya sekitar 12-13 sen per kilowatt hour. Nah, kalau kita combine baterai dengan solar PV, misalnya 7-12, itu bisa 19 sen per kilowatt hour. Nah, apa jenis energi yang tidak intermittent berdasarkan kearifan lokal di Indonesia? Beberapa kali saya sampaikan, jenis energinya yang bisa dijadikan baseload itu adalah geothermal. Ya, tidak semua negara punya geothermal. Kita dianugerahi energi yang terus-menerus geothermal. Namun demikian, memang harganya masih mahal. Tapi kalau dibandingkan jenis energi lain dikombinasi dengan baterai, geothermal
masih lebih murah karena bisa digunakan sebagai baseload. Terima kasih. Ya mudah-mudahan nanti ada breakthrough dari peneliti tentang gelombang laut power plant yang lebih murah ya, lebih bersaing. Selanjutnya dari kolega saya di PLN Engineering, Pak Nur Haryanto, tentang peranan PLTN nuklir terhadap transisi energi di Indonesia, bagaimana Pak Archandra? Secara bercanda itu saya selalu bilang PLTN ini lebih banyak debatnya daripada aksinya. Ya, kita lebih suka berdebat daripada menyelesaikan challenge-nya, tantangannya. Ya. Bagaimana dunia melihat PLTN? Coba lihat dua negara yang bertetangga ya, Jerman dan Prancis. Dua-duanya negara maju dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar, dengan purchasing power yang besar, dengan teknologi yang cukup maju. Jerman memilih untuk phase out nuklirnya, Prancis tetap bertahan. Jadi isu pertentangan pro and con terhadap PLTN ini tidak saja di negara-negara berkembang, juga negara-negara maju yang sudah menggunakan PLTN itu sendiri masih perdebatannya masih berlangsung. Ya, Jerman seperti kita tahu selain renewable mereka membackup sistem kelistrikan mereka dengan batu bara, dengan PLTU. Ya. Jerman termasuk negara yang punya cadangan batu bara yang cukup besar, sehingga PLTN mereka pensiunkan, mereka go dengan renewable energy, tapi dengan backup, kalau saya tidak salah dengan batu bara, PLTU. Ya, nah bagaimana di Indonesia? Ya, mungkin ditanya Pak di Indonesia seperti apa? Sewaktu saya di kementerian, saya undang beberapa company untuk datang untuk melihat prospek penggunaan PLTN di Indonesia. Selain tantangan yang biasa disebut dengan sindromnya NIMBY itu, not in my backyard, as long as it's not in my backyard, that's okay. Ini menjadi tantangan sendiri, ya, pengembangan PLTN kalau di Jawa, padat penduduk, acceptance level dari masyarakat terhadap PLTN ini menjadi PR yang sangat hebat ya di negara kita. Juga dari sisi keekonomian, yang selalu didengarkan dan disampaikan bahwa PLTN itu murah. Namun demikian data yang saya terima dari perusahaan Rosatom dari Rusia, saya undang ke kantor waktu itu, kita berdialog, kita lihat proposalnya, dan mohon maaf kalau data ini berbeda dari yang Bapak Ibu terima. Yang saya terima waktu itu sepengetahuan saya, untuk 1000 megawatt berbasis nuklir ya, uranium, itu sekitar 12 sen per kilowatt hour, ya, dengan tantangan tersendiri, infrastruktur yang belum mature di Indonesia, terutama untuk PLTN, maka mereka mengatakan mungkin 1000 megawatt sekitar 10-12 sen. Nah, ada beberapa data yang saya terima mengatakan Pak itu bisa di bawah 5 sen. Namun demikian saya belum mendapatkan data itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya data yang lebih dari sisi keekonomian, silakan di-share. Itu yang bisa saya sampaikan tentang PLTN ini. Debatnya banyak sekali, ada yang pro and cons tentu. Namun demikian, mari kita selesaikan homework-nya. Kalau memang kita akan go to nuklir, homework-nya terutama dari acceptance level ke masyarakat kita, mengedukasi masyarakat kita. Ada mengatakan kalau PLTN nggak cocok di Indonesia karena kita negara yang diliputi ring of fire. Mungkin dari sisi teknologi sudah mampu untuk mengatasi itu. Jepang misalnya juga ring of fire, mereka ada PLTN-nya. Amerika di California juga punya PLTN, sementara earthquake di sana juga cukup masif. Jadi dari argumen bahwa kita nggak bisa membangun PLTN karena kita ring of fire, mungkin itu bisa kita perbaiki. Namun demikian tantangan lainnya ini yang perlu kita bicarakan dan kita edukasi masyarakat. Kalau nanya ke saya, Bapak pro nuklir atau tidak pro nuklir, itu jawaban yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Aryansyah lagi dari Cheonam National University Korea. Ini pertanyaannya singkat. Mana yang lebih cepat masuk ke Indonesia? Kira-kira kendaraan berbahan bakar gas atau listrik?
kendaraan berbahan bakar gas. Sudahkah kita menggunakan gas untuk transportasi? Sudah. ESDM mengencourage ya pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas. Isunya menjadi chicken and egg. Ya, kita sediakan SPBG, ternyata mobilnya nggak datang, nggak banyak mobil yang datang. Umum yang datang itulah Bajai. Kalau kita lihat di Monas, itu ada stasiun pengisian bahan bakar di depannya ESDM di Monas sana. Bajai kalau ngisi gas, tiba-tiba dia beroperasi di Bekasi, gasnya habis. Terus dia mau kemana? Mau kemana? Ke Monas, jauh sekali. Ya, juga taksi juga seperti itu. Nah, waktu kita bangunkan beberapa SPBG, keekonomiannya juga nggak tercapai. Ya sudah, kita bangun sebagai penugasan pemerintah. Ya, rugi, tapi tetap kita sediakan SPBG tersebut. Nah, dari sisi car manufacturing, ya, seperti Astra dan lain-lain, mereka juga bertanya, kita convert ini menjadi gas, tapi SPBG-nya nggak banyak. Dari sisi regulasi, dari sisi ESDM, kita sedang SPBG, mobilnya belum ada. Nah, memang perlu sebuah terobosan agar kalau kita sepakat akan menggunakan gas dalam masa transisi ini, ya harus komprehensif, ya. SPBG-nya harus digalakkan dan gasnya juga harus tersedia dengan baik. Bagaimana dengan listrik? Dia sama isunya sekarang terhadap charging station-nya. Ya, kita bangun charging station, sementara mobil listriknya nggak banyak. Mobil listrik mengatakan kita akan melakukan marketing campaign yang sangat masif, sementara chargernya atau charging station-nya nggak banyak. Untuk itu memang diperlukan insentif dari pemerintah agar electric vehicle ini pertumbuhannya bisa jauh lebih signifikan lagi. Kalau tidak, kita nanti bisa ketinggalan. Mana yang lebih didahulukan? Kalau saya pribadi mengatakan dunia akan menuju kepada electric vehicle. Ya, gas ini akan dalam masa transisi. Gitu, Pak. Baik, Pak Archandra, selanjutnya ini dari Pak Didik Sudarmadi. Ini Bapak Dirut di PLN Engineering, Pak Archandra. Ya. Pertanyaannya adalah, apa pendapat Bapak tentang strategi skenario Indonesia untuk transisi energi, Pak? Pemerintah yang diberi amanat sekarang tentu sudah memikirkan masa transisi ini dengan baik. Untuk itu silahkan mengundang Pak Menteri atau Pak Dirjennya untuk berdialog. Siap, nanti Durantok akan mengundang Pak Menteri. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Pak Muhammad Arifin. Ini pertanyaannya, bagaimana perkembangan industrialisasi baterai di Indonesia? Waduh, ini ceritanya panjang ini. Baterai, satu webinar sendiri ini Pak Archandra. Bisa satu webinar sendiri, ya. Tapi saya singgung sedikit aja, ya, sedikit. Apakah kita punya nikel? Kita punya nikel, ya. Apakah nikel yang kita punya bisa digunakan untuk baterai? Bisa. Tapi apakah dibandingkan jenis nikel yang lain, mana yang lebih mudah digunakan untuk baterai? Nikel yang kita punya atau nikel jenis lain? Jenis lain. Nah, ya. Jadi nikel itu ada dua jenisnya, satu laterite yang di permukaan. Satu lagi jenisnya adalah jenis sulfide yang ada di dalam bumi, lebih dalam, ya. Nah, yang jenis permukaan ini, yang laterite ini, jenis kadar rendahnya di bawah 1,7% disebut dengan limonite. Yang lebih dalam lagi itu disebut jenis saprolite yang punya kadar nikel di atas 1,7%, 2% sampai 2,5%. Ya. Nah, yang kita butuhkan untuk baterai itu adalah nikel dan kobalt. Nah, nikel dan kobalt itu ada pada jenis limonite yang kadar nikelnya rendah 1,7%. Nah, selama ini smelter yang kita punya, nikel itu diolah untuk stainless steel, baik itu stainless steel kadar rendah seperti nickel pig iron
atau stainless steel yang kadar tinggi seperti ferronikel. Ya. Nah, sudah adakah kita punya nikel yang diolah untuk untuk baterai? Pemerintah sedang dan akan, ya. Karena apa? Prosesnya berbeda, kompleksitasnya berbeda, dan tingkat keberhasilan juga beda. Dari sisi proses, kalau untuk untuk nikel baterai itu menggunakan chemical, ya, leaching proses. Sementara kalau untuk stainless steel itu menggunakan dipanaskan mereka. Nah, namun demikian, proses dari nikel yang kita punya yang jenis laterite yang lebih susah atau lebih mahal untuk digunakan sebagai baterai dibandingkan jenisnya sulfide, maka perlu extra effort untuk menjadikannya. Pertama, prosesnya adalah dari ore nikel diolah menjadi MHP, misalnya mixed hydroxide precipitate, kemudian atau mixed sulfide precipitate, MHP atau MSP. Ini proses kedua. Proses ketiga adalah dari MSP menjadi diubah menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Ini tahap keduanya. Nah, dari nikel sulfat dan kobalt sulfat baru diubah menjadi katoda. Ya. Dari katoda baru dijadikan baterai. Nah, inilah step-step proses dari nikel ore yang kita punya menjadikan katoda baterai. Nah, sampai di mana step kita sekarang? Menurut info yang saya terima, pemerintah berusaha sekarang untuk membangun bukan smelter, ya, plant dari mengubah nikel menjadi katoda ini. Nanti silahkan ditanya seberapa jauh kemajuan yang ada di proses ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Devni Syafrianto dari PLN, Divisi Engineering dan Teknologi. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh struktur ketenaga listrikan terhadap transisi energi maupun pencapaian net zero emission? Ini dari sisi power sector di Indonesia, Pak Archandra. Ya, kalau saya boleh mengusulkan, dari dulu juga kita encourage ini, mengurangi penggunaan fossil fuel, terutama diesel dan batu bara, kemudian memperbanyak penggunaan listrik. Ya, karena sampai hari ini listrik ini bisa kita produksi tanpa impor. Kita tidak pernah impor listrik. Kita bisa memproduksi sendiri. Kalau kita bisa memproduksi sendiri, artinya apa? Kita bisa mencapai energy security dengan lebih mudah. Namun demikian tantangannya adalah kalau kita encourage people untuk menggunakan listrik lebih banyak, nah sebisa mungkin energy mix kita juga diperbanyak dari sisi renewable energy, ya. Nah, kalau dari sisi energy security, step awal, mampukah kita menyediakan listrik untuk kebutuhan kita sendiri? Mampu. Nah, untuk itu, listrik adalah salah satu jawaban dalam rangka energy security. Ya, dalam masa transisi ini pun kita mengencourage dulunya satu, misalnya ya, kompor listrik, ya. Instead of using LPG, kenapa nggak kompor listrik? Oh, dengan kompor listrik dayanya besar, Pak. Cobalah kita lihat, mungkin nggak kita membangun atau research technology development kompor listrik yang berdaya rendah. Oh, nggak bisa, Pak, karena daya akan convert ke panas. Kalau dia daya rendah, berarti lama. Cobalah kita lihat apa yang bisa kita lakukan sehingga energi listrik yang kita hasilkan ini bisa mengurangi ketergantungan kita akan fossil fuel. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya Pak Aryo Sukardan, ini juga beliau di Amerika, Bu, ya, di Subuh di sana. Pertanyaannya, mana yang lebih efisien, BUMN atau Indonesia ya, sektor energi, memanfaatkan melimpahnya sumber energi EBT dalam negeri, atau mengimpor EBT mungkin yang sudah dibangkitkan di luar negeri, jadi kita tinggal mentransmisikan. Ya. Seperti Singapura mungkin ya. Saya juga nggak tahu tuh apa ya energi EBT yang paling efisien yang bisa diimpor dari negara lain. Rasanya ya. Kalau coba kita lihat wind, kita ada beberapa dua pembangkit wind energy yang sudah terbangun, ya.
Saya juga mendengar Australia ekspor listrik EBT-nya ke mana? Ke Singapura, ya. Namun demikian potensi EBT kita masih banyak, yang potensi banyak, tapi apakah mampu untuk dikelola dan dimanfaatkan? Nah, ini jadi pertanyaan lain, ya. Misalnya kita punya PLTA yang besar, yang potensinya besar, adanya di Kalimantan, sementara demand energi listrik itu ada di Jawa. Nah, kalau kita menggunakan transmisi laut, kabel laut, dan lain-lain, tentu ada lossesnya juga cukup besar. Apakah akan efisien atau tidak? Ini perlu kajian khusus. Namun demikian, rasanya kita perlu impor EBT atau renewable energy dari negara lain. Rasanya belum perlu, karena kita mampu memenuhi kebutuhan kita. Sekarang tinggal cari teknologi, misalnya geothermal, ya. Geothermal kalau kita masih menggunakan standar di oil and gas dalam drillingnya akan mahal. Di suatu saat di kementerian juga kami mengencourage dengan Pak Jonan, bisa nggak kita carikan standar yang berbeda dengan oil and gas dalam melakukan eksplorasi dan drillingnya. Karena jenis fluidanya berbeda, satu toksik, ya, fossil fuel, yang satu adalah steam, yang dimana steam ini bisa banyak tempat pemandian air panas yang menyehatkan kalau menggunakan steam dari geothermal itu misalnya. Nah, untuk itu perlu usaha dan langkah-langkah yang bisa membuat pengembangan geothermal ini bisa kompetitif dibandingkan dengan fosil. Jadi coba kita ke geothermal. Baik, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Joko Muslim dari PLN. Pertanyaannya, menurut Pak Archandra, secara global dekarbonisasi program ini, mana yang lebih baik dilakukan? Apakah memphase out sumber-sumber yang menggunakan fossil fuel, atau lebih baik ke pengembangan teknologi dekarbonisasi dengan mengurangi emisinya, misalnya dengan filtering atau teknik lainnya, sambil tentu saja tetap meningkatkan porsi EBT? Oke. Kadang-kadang bicara tentang menggunakan teknologi dekarbonisasi, kita mislead, ya. Kenapa? Teknologi dekarbonisasi ini satu contoh aja. Mungkin Bapak Ibu di PLN juga punya datanya. Misalnya ya, pembangkit kita sudah menggunakan super ultra critical misalnya untuk pembangkitnya. Kemudian kita mau knock out SOX, NOx atau heavy particle, ya, untuk menjadikan dia lebih green. Misalnya PLTU sekarang di harga 5 sen atau 6 sen per kilowatt hour. Kemudian kita pasang knockout NOx. Itu membutuhkan biaya sekitar 1 sen per kilowatt hour. Kalau kita menggunakan tambah lagi knockout SOX, ya, itu tambah 1 sen per kilowatt hour lagi. Kemudian kita treatment itu heavy particle-nya, itu juga 1 sen per kilowatt hour. Jadi kalau 3 teknologi ini kita pakai untuk membuat PLTU lebih green, maka cost-nya sekitar 3 sen per kilowatt hour, additional dari 5 sen tadi. Nah, sekarang kita bicara di 8-9 sen. Namun demikian, kalau kita mau mereduksi CO2-nya, CO2 dengan 3 komponen particulate NOx, SOx tadi, menurut perkiraan itu bisa menambah cost sekitar 5 sen per kilowatt hour. Jadi kalau PLTU di mulut tambang bisa 5 sen per kilowatt hour, ditambah dengan peralatan dan teknologi untuk menjadikan PLTU tersebut green, menjadi 2 kali lipat, jadi 10 sen per kilowatt hour. Ya. Apakah ini bisa dijadikan alasan untuk tetap menggunakan PLTU dalam masa transisi ini? Dan ini yang menjadi tantangan sampai hari ini, sehingga harga batubara naik sangat tinggi. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Pak Eka Anise, ini juga dari PLN. Pertanyaannya terkait presentasi Pak Archandra di awal. Kenapa perusahaan oil and gas multinasional tadi yang melakukan diversifikasi transisi energi di Eropa terutama mungkin ya, masih mengerjakan eksplorasi fossil fuel? Dan kemudian yang keduanya, bagaimana strategi yang dimiliki oleh utility listrik di luar Indonesia menyikapi perusahaan oil and gas yang memasuki industri listrik ini? Oke. Kalau bicara, makanya dalam beberapa pembahasan sedikit ada joke-nya ya.
dalam geopolitik energi dunia, ya, kita juga harus cerdas melihat apa yang disampaikan dalam komitmen dengan apa yang mereka kerjakan. Yang berkomitmen biasanya itu pemerintahnya, ya, pemerintah we are committed, ya. Namun demikian, apakah selalukah pemerintah sejalan dengan dunia usahanya? Belum tentu, ya. Kalau kita melihat geopolitik Amerika, ya, sewaktu Demokrat berkuasa atau yang administrasinya oleh Demokrat, mereka sangat pro dengan renewable energy. Namun kalau digantikan Republikan, mereka akan balik lagi ke fossil fuel, ya. Dan disitulah saya melihat bahwa ada ruang empty room, ya, antara kebijakan pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh company melihat situasi yang ada. Kalau negara-negara yang berbasis kapitalis, mereka akan melihat peluang itu. Selama peluang itu masih ada di 20-30 tahun ini, dan peluang itu menghasilkan capital yang cukup, return yang cukup dari bisnis mereka akan kerjakan itu, ya. Walaupun negara mereka secara negara komit untuk net zero atau komit untuk tidak lagi berbisnis, namun demikian mereka tetap melakukan bisnis di luar, mungkin dengan pertimbangan 20-30 tahun ini kebutuhan energi manusia terhadap fosil itu masih tinggi. Ya, untuk itu kita jangan sampai terjebak dengan strategi dan policy dan politics energi dunia. Kita harus mendesain strategi yang kita punya sendiri. Apa yang membedakan kita dengan negara lain? Satu adalah kita negara kepulauan, bukan negara kontinen. Yang kedua, purchasing power masyarakat kita masih rendah. Negara-negara maju punya purchasing power yang tinggi, sehingga membeli listrik dengan harga tinggi pun mereka sanggup. Yang ketiga adalah sumber energi yang mereka punya, local wisdom mereka beda. Wind itu sangat bagus kalau di Eropa, ya, di Belanda, di mana Jerman, Denmark dan Inggris, Norway, prevailing wind speed-nya sangat bagus. Di Indonesia bagaimana? Hanya di beberapa daerah tertentu yang punya wind yang bagus, sehingga kita bisa mendirikan PLTB. Apalagi kalau solar PV di Middle East itu sangat bagus. Kenapa? Capacity factor-nya bisa di atas 24%. Sementara di Indonesia, rata-rata di Indonesia capacity factor kita di solar PV hanya 18%. Jadi masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Untuk itu, strategi energi kita dalam masa transisi itu adalah juga harus berbeda. Tidak bisa disamakan dengan polisi negara lain dengan mempertimbangkan berbagai hal yang saya sebutkan tadi. Gitu, Pak. Semoga bisa terima menjawab. Kasih Pak Archandra. Kita sudah 5 menit lewat dari jam 5 sore, tapi kalau Pak Archandra bersedia mungkin kita bisa sampai 5:30. Boleh, silakan. Saya juga menyediakan waktu panjang, sehingga banyak pertanyaan nanti insya Allah kalau saya tahu jawabannya saya jawab. Kalau saya nggak berhak menjawabnya seperti tadi, saya nggak akan menjawab. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan teman-teman kita lanjutkan sampai jam 5:30 sore, dan nanti di akhir session kita akan ada foto bersama dan ada hadiah untuk yang beruntung. Kita lanjutkan pertanyaan ini dari Ibu Ulia ini. Pertanyaan singkat saja, bagaimana dengan hidrogen sebagai fuel, ya, di sini? Oke. Hidrogen ini luas sekali ya Pak Reza, ya. Pertanyaannya hidrogen apa? Nah, baik, saya jawab lagi. Hidrogen dibagi oleh masyarakat dunia. Ada yang brown hydrogen yang berasal dari batu bara. Ada yang brown, ada yang blue, ya. Blue itu adalah hidrogen yang berasal dari gas yang dikombin dengan CCUS, carbon capture utilization storage. Ada lagi brown, blue, gray. Yang gray adalah
hidrogen yang berasal dari natural gas, tapi tidak dikombin dengan teknologi yang bisa mereduksi emisi CO2-nya. Kemudian yang ultimate, yang kita nantikan teknologinya sampai hari ini adalah green hydrogen. Green hydrogen itu adalah hidrogen yang didapat dari hydrolysis, dari air, kemudian dengan energi dikonvert menjadi hidrogen. Namun demikian, ya, kalau saya tidak salah, angka yang saya pernah dapatkan, yang paling mahal tentu yang green hydrogen. Sampai hari ini green hydrogen itu listriknya, renewable-nya kalau bisa didapatkan untuk bisa kompetitif misalnya 2-3 sen per kilowatt hour. Ya, agar bisa mendapatkan green hydrogen yang kompetitif. Ya. Sangat mahal sekali green hydrogen ini. Namun demikian beberapa company, badan usaha mencoba untuk mendapatkannya blue hydrogen dari mana? Dari gas, natural gas. Kompetitif, masih belum kompetitif. Ya. Gimana dengan grey hydrogen? Ya antara ya dan tidak. Yang kompetitif itulah brown hydrogen, tapi dari batu bara. Nah, inilah tantangannya tentang hidrogen. Jepang sangat advance dalam penggunaan hidrogen ini, sehingga mereka melihat hidrogen lebih diberi peluang untuk research and development-nya di Jepang dibandingkan dengan baterai electric vehicle. Ya, banyak alasannya, supply chain dan lain-lain. Namun demikian kelihatannya sekarang di Jepang juga mulai melirik di baterai electric vehicle. Terima kasih Pak. Pertanyaan lanjutan ini sangat listrik ini pertanyaannya. Kira-kira bagaimana pengaruh maraknya solar cell atap sebagai desentralisasi grid terhadap bisnis PLN yang sentralisasi grid? Ini sangat listrik makanya saya bilang. Tapi terserah Pak Archandra untuk menjawab atau. Begini, dulu suatu saat di zaman saya dengan Pak Jonan, kita mengeluarkan permen in and out solar PV dari rumah. Tarifnya itu adalah 0,6 dari tarif yang ada, tidak 100%. 0,6 kalau saya nggak salah ya. Artinya apa? Rumah-rumah kita encourage untuk memasang solar PV agar energi mix dari sisi renewable bisa naik gitu ya. Nah, 0,4 itu adalah cost PLN yang harus memasang transmisi dan distribusi. Tidak 100%, kenapa? Karena ada cost transmisi dan distribusi yang menjadi tanggungan PLN. Maka permen kita itu hanya 0,6 saja. Dan di permen kalau saya tidak salah tidak bisa diuangkan listrik yang kita generate berlebih di rumah ke PLN, hanya bisa di offset terhadap penggunaan listrik yang telah kita gunakan dalam masa misalnya solar PV-nya tidak menjadi energi. Ya. Kemudian pada bulan sekali 3 bulan itu di offset kalau saya tidak salah. Di offset kembali, dinol-nolkan, kemudian mulai lagi bagaimana berapa yang in and out yang kita hasilkan energinya di rumah. Itulah filosofi di awal dulu, kenapa kita encourage untuk solar PV di rumah. Namun demikian, kalau solar PV terpusat besar, ya, dan terjadi hujan di daerah sana atau awan, nah ini akan mengganggu gridnya PLN. Tapi kalau terdistribusi di rumah-rumah, ada kemungkinan kalau di rumah di Bintaro hujan, bisa jadi di Bekasi tidak hujan atau di Jakarta Pusat tidak hujan. Ini juga akan membantu dalam sisi stability dari grid PLN sendiri. Mungkin Bapak Ibu lebih paham terhadap isu ini, namun demikian saya hanya bisa menggambarkan kenapa kita mengeluarkan permen ini dulu. Ya. Baik, selanjutnya ini dari Pak Syofuan, ini dari PLN Engineering juga, untuk
transisi penggunaan BBM ke gas yang program pemerintah dahulu, kira-kira apa rasanya belum optimal realisasinya, kira-kira apa kendalanya menurut Pak Archandra dan bagaimana pemerintah bisa berperan untuk lebih mendorong implementasi kebijakan tersebut sehingga dapat mendukung percepatan transisi energi ke depannya. Makasih ya. Tantangan dari gas ya, semua yang berbau gas ya, itu adalah dari sisi infrastruktur. Gamenya dari bisnis gas dan infrastruktur. Beda dengan BBM atau crude oil, kapan kita produksi, bagaimana kita mentransportnya itu sangat mudah. Mudah lah dibandingkan dengan gas. Gas berbeda. Kalau kita akan mentransportnya di daerah di mana membutuhkan tersebut, kita harus pikir dulu, apakah kita transport lewat pipa, atau kita transport lewat truk, atau lewat CNG, compressed natural gas, atau kita convert mereka jadi LNG. Nah, kemudian LNG dijadikan gas kembali di tempat di mana dia digunakan. Dan pada intinya adalah keekonomian dari membangun infrastruktur ini harus dihitung dengan benar. Ya, misalnya di daerah-daerah yang membutuhkan listriknya cuma 5 megawatt. Kalau 5 megawatt mungkin gas yang dibutuhkan mungkin 1 mm CFD ya per hari. Untuk mendistribusikan ke pulau terluar yang hanya membutuhkan 1 mm tentu cost-nya akan mahal. Nah, Pak, itu akan bisa kita gunakan loop yang bisa beberapa tempat bisa mengisi LNG-nya. Iya, intinya adalah kita harus menggunakan teknologi agar infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengkonversi BBM ke gas ini bisa kompetitif, ya, dan harganya lebih murah dari existing opsi yang ada. Misalnya kalau di sana ada PLTD, harusnya waktu dikonversi ke gas yang lebih bersih, secara keekonomian mereka harus lebih murah daripada solar atau diesel. Nah, kadang-kadang kalau teknologinya membutuhkan jeti, membutuhkan regas, membutuhkan pipa, membutuhkan breakwater dan lain-lain, nah disitulah cost-nya membengkak, kadang-kadang tidak ekonomis. Nah, namun demikian saya yakin pemerintah optimis untuk melakukan ini, dan kita berharap juga PLN juga komit untuk mengkonversi diesel menjadi gas. Jadi secara singkat adalah bagaimana kita mencari teknologi yang mampu bersaing dengan existing solusi yang ada di pulau-pulau terluar tersebut. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Edmond Khairul, ini dari Teknik Kimia, Ketua Angkatan Teknik Kimia 93 ini di ITB, Pak Archandra. Pertanyaannya mungkin, apakah ada win-win option untuk perusahaan-perusahaan penghasil energi sehingga tetap bisa menyediakan energi murah untuk konsumen energi Indonesia dan mereka juga tetap untung mungkin ya, jadi tidak perlu menjual produknya di bawah, atau misalnya dengan menjual produknya di bawah harga pasar. Kalau misalnya ya perusahaan energi misalnya yang di oil and gas ya, sewaktu mereka melakukan eksplorasi kemudian dengan risiko yang sangat tinggi, kalau mereka mendapatkan oil and gas, mereka memproduksi, mereka menghitung semua biaya-biaya tersebut, ya. Nah, biaya tersebut kalau dalam sistem cost recovery di reimburse oleh pemerintah. Namun demikian, keekonomiannya dihitung dalam rentang waktu tertentu, misalnya 15 tahun, 20 tahun, dan dari situ keluarlah berapa harga gas, kalau gas ya, atau berapa harga gas yang ekonomis mereka akan develop, dan off-taker-nya, pembelinya itu juga mampu untuk membayarnya. Nah, dari sisi ini, apakah solusi win-win-nya harus dilihat dulu berapa biaya yang mereka keluarkan, teknologi apa yang mereka butuhkan untuk mendevelop itu. Kadang-kadang gas kita itu bercampur dengan CO2 yang sangat besar. Kalau dicampur dengan CO2 artinya apa? Teknologi treatment-nya akan lebih mahal. Kemudian gas yang kita punya ada di deep water misalnya.
Beda kalau ada di darat, maka cost-nya akan lebih mahal. Ya, semuanya kalau kita lihat tentu kalau mereka tidak menjual dengan harga kompetitif, lapangan migas tersebut tidak akan bisa didevelop. Nah, secara garis besar, pemerintah sebenarnya ikut melihat berapa harga gas yang wajar tersebut. Jadi tanpa dikatakan bahwa ini akan win-win, selama ini saya melihat bahwa antara pemerintah dan perusahaan energi, perusahaan minyak yang beroperasi itu melihat penetapan harga berdasarkan keekonomian lapangan per lapangan. Baik, terima kasih Pak Archandra. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Karisma Utomo dari PLN, dan juga serupa pertanyaannya dari Pak Ludi Hardono. Jadi pertanyaannya adalah bahwa transisi energi ke EBT ini ternyata sepertinya rentan terhadap pengaruh climate change. Terbukti beberapa kali blackout di negara seperti Amerika Serikat atau di Inggris ketika ada extreme climate. Dan dari Pak Karisma Utomo dan dari Pak Ludi juga sama, apakah hal-hal tersebut juga diperhitungkan bahwa climate change ini akan mempengaruhi misalnya kecepatan angin yang berubah atau mungkin radiasi matahari yang berubah di tempat EBT direncanakan? Dan pertanyaannya, apakah Indonesia memiliki mitigasi untuk hal itu, Pak Archandra? Iya, tulisan saya terakhir tentang capacity factor dari wind energy di Eropa yang dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu turun kalau saya nggak salah sekitar 40%, lebih rendah di tahun 2021. Yang ditengarai disebabkan oleh perubahan iklim yang menyebabkan prevailing wind speed-nya menurun di Eropa. Walaupun datanya baru setahun, dugaan ini ada beberapa pakar mengatakan ini efek dari climate change. Ya, nah kita ingin memperbaiki climate change ini dengan menggunakan renewable energy biar lebih sehat. Namun demikian, jangan-jangan climate change sendiri merubah ya usaha kita yang menggunakan renewable energy ini sehingga tujuannya tidak tercapai. Dan ini juga terjadi di Texas di awal tahun lalu, terjadi suhu yang belum pernah sedingin itu di Texas dengan snow yang sangat tebal beberapa hari, mengakibatkan wind tidak bisa beroperasi. Sementara kalau kita lihat Texas itu punya grid system sendiri yang tidak connect antara timur dan barat. Ya, apa akibatnya? Kelabakan, sumber listrik berkurang dan banyak terjadi mati listrik. Nah, apa yang terjadi di sini? Wind yang diharapkan mengenerate selama masa winter karena perubahan iklim terjadi suhu yang sangat dingin, membekukan blade di turbin wind tersebut sehingga gridnya Texas yang sendiri itu mati. Ya, ini juga kita lihat dari sisi matahari misalnya. Kalau perubahan cuaca dari sisi banyaknya curah hujan lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, misalnya, tentu ini mempengaruhi capacity factor dari solar PV. Ini masih perlu waktu. Data-datanya kita lihat impact dari climate change yang mengubah capacity factor dari renewable energy ini masih berjalan. Nanti coba kita tunggu 5-10 tahun yang akan datang, apakah benar nanti climate change sendiri ternyata lebih duluan mengubah usaha manusia untuk membuat renewable energy. Mana yang duluan kita juga belum tahu. Datanya baru tahun lalu. Ya, menarik. Terima kasih Pak Archandra. Selanjutnya dari Pak Ridwan Tandiara dari PT Vale Indonesia. Pertanyaannya kira-kira ini mirip sama yang di awal tadi, tapi lebih spesifik ke hydrogen car vehicles. EV sama hydrogen vehicles, mana kira-kira yang akan unggul dalam 10 tahun ke depan? Mengingat Jepang di sini katanya lebih cenderung ke mobil hidrogen. Secara personal ya, ini banyak pendapatnya, tapi secara personal kuncinya itu ada di baterai. Ya. Density dari baterai dan harga dari baterai.
ya. Juga nanti seberapa cepat hidrogen ini dari sisi cost-nya, apakah mampu cost-nya juga terjadi pengurangan. Kelihatannya sekarang belum ada satu teknologi pun yang mengatakan kami lebih unggul dari yang lain, baik itu dari BEV maupun hydrogen EV, ya. Belum ada yang mengatakan mereka lebih unggul. Sekarang berlomba-lomba, ya, untuk bagaimana dua teknologi ini suatu saat mampu mereduksi cost-nya sedemikian rupa dan mengalahkan fosil energi. Jadi dua-duanya opsinya terbuka. Saya yakin dengan kemajuan teknologi mungkin mendapatkan sebuah breakthrough nantinya. Dan ini yang kita tunggu-tunggu juga. Banyak mengatakan seperti ini. Whoever come out with good battery technology will be a nominee of a Nobel laureate. Nah, sebegitu pentingnya teknologi baterai ini sehingga orang siapapun yang datang nanti atau muncul dengan teknologi baterai, kemungkinan besar dia akan menjadi pemenang Nobel. Sebegitu besarnya pengaruh dari baterai ini ke depan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Beni di PLN juga yang bertanya bagaimana teknologi baterai bisa lebih ekonomis. Jadi kalau tahu jawabannya sudah dapat Nobel ini ya Pak Archandra. Sudah dapat Nobel. Nah, semoga ini PLN Engineering dengan R&D-nya berlomba-lomba lah mencari teknologi baterai yang unggul gitu. Ya, opsinya sekarang apa? Ya, lithium ion. Ya. Oh, di Jepang sekarang mengembangkan solid state misalnya. Atau nggak mau dengan nikel sama kobalt, ada vanadium, ya, tapi nggak bisa movable, ya, nggak bisa mobile. Jadi masih mencari bentuknya, yang mana yang lebih unggul. Nah, untuk itu silahkan, kompetisinya sangat terbuka, playing field-nya menurut saya masih sama, dan untuk itu ya supaya tidak menjadi pengikut harus aktif melakukan research di baterai ini. Nah, silahkan PLN Engineering untuk terlibat. Dan Puslitbang. Ya. Selanjutnya dari Pak Muhammad Firmansyah, ini Pak Dirut di Haleora Powerindo. Pertanyaannya, peran efisiensi energi dalam transisi energi bagaimana ya Pak Archandra? Salah satu topik di pertemuan Menteri-Menteri Energi ASEAN, ya, yang juga biasanya ada peninjau dari negara lain, Jepang, Amerika, dari Uni Eropa kadang-kadang. Untuk masa transisi, selain kita berkutat dengan energi primernya, juga kita berusaha untuk energi efisiensi. Nah, maka coba kita lihat produk-produk elektronik itu harus mencantumkan berapa efisiensi energi yang dihasilkan kalau menggunakan produk tersebut. Juga di kantor-kantor di SDM dulu kalau nggak salah ada lomba kantor mana yang punya program untuk energi efisiensi yang terbaik, ya. Apa yang mereka lakukan, misalnya mengganti kaca-kaca mereka dengan kaca yang dari sisi perpindahan panas bisa mengurangi leaking energi yang dihasilkan dari AC, atau menggunakan AC-AC yang ramah lingkungan dan lain-lain. Memang benar, selain dari sisi energi sendiri, juga dari sisi kita cara kita menggunakan energi juga harus diubah. Jangan sampai misalnya ya di gedung-gedung bertingkat AC tetap hidup di malam hari, dan ini banyak kejadiannya. Juga lampu-lampu tetap hidup di malam hari sementara orangnya tidak ada. Dan culture ini yang juga kita harus bangun agar tujuan kita untuk tidak menaikkan atau terjadinya temperatur yang naik 1,5 degree bisa kita capai. Terima kasih Pak Archandra. Selanjutnya dari Pak Arion, pertanyaannya terkait peran struktur pasar dan struktur industri ketenagalistrikan Indonesia dalam mendukung transisi energi. Bagaimana pengaruh transformasi struktural atau transformasi market ini dalam kaitannya dengan transisi energi, Pak Archandra? Kalau market ya,
kalau kita lihat sekarang ya, kalau market industri yang saya tahu, banyak industri itu yang mensyaratkan sekarang kalau bisa energinya itu dedicated untuk berasal dari renewable energy. Kenapa? Dengan melakukan itu, apabila nanti, dan ini sudah terjadi, pajak karbon diterapkan. Satu, carbon tax. Yang kedua adalah carbon trading atau apa istilahnya, ya ETS, ya, trading scheme, energy trading scheme. Ini dua scheme yang berbeda. Negara atau company-company yang punya footprint CO2 yang besar, kalau mereka dikenakan misalnya ya $2 atau $10, bahkan $100 per ton CO2 yang mereka emit, dalam rangka memaksa mereka atau memaksa industri untuk lebih menggunakan energi yang ramah lingkungan, maka nanti market energi terbarukan akan makin lama makin naik, ya. Dan apabila harga carbon tax-nya itu mahal, nah beberapa scenario-nya adalah satu, kalau penghasil dari mineral yang punya footprint CO2 yang tinggi, misalnya baja, apalagi nikel, aluminium, itu footprint CO2-nya sangat tinggi. Dari sisi kelistrikan misalnya, mampu nggak nanti material-material yang punya footprint CO2 tinggi digantikan oleh yang punya footprint rendah, misalnya tembaga. Tembaga punya footprint CO2 yang rendah, ya. Apalagi yang punya footprint yang rendah, nanti akan terjadi kesetimbangan di mana teknologi yang membutuhkan mineral yang punya footprint tinggi akan mencari titik kesetimbangan menggunakan mineral yang punya footprint CO2 yang rendah, ya. Nah, di sini kita kalau nggak salah sudah ada aturan untuk pajak karbon, ya. Namun demikian kita juga harus hati-hati. Pajak karbon misalnya kita terapkan $3 di sini, kalau masuk marketnya European menerapkan $50, maka mereka akan paksa untuk menerapkan pajak selisihnya $47 sebelum dia ekspor ke Eropa. Dan ini masih dalam tahap pembicaraan carbon trading dan carbon ETS ini, tapi akan menarik untuk dilihat shifting market nantinya, bagaimana melihat energi terbarukan ini. Ya. Baiklah, selanjutnya dari Pak Anas dari instansi umum masyarakat, ya. Berapa cut off suatu sumber energi disebut ekonomis? Apakah compare dengan oil and gas atau listrik? Nah, begini, tergantung purchasing power dari masyarakat. Nah, disitulah salah satu yang pembeda cut off tersebut, ya. Kalau di Eropa dengan harga 15 sen, 16 sen, bahkan 20 sen, mungkin mereka mampu. Ya. Di Indonesia untuk tarif 900 watt, ya, itu berapa sekarang? Di bawah Rp1.000 per kilowatt hour, ya. Nah, cut off ini tergantung dari kemampuan negara per negara, ya, dalam melihat either dia ganti kekurangan bayar pembangkit yang dihasilkan atau energi yang dihasilkan lewat subsidi atau lewat insentif-insentif lain, ya. Jadi tidak ada yang general mengatakan bahwa cut off yang efisien yang efisien itu berapa. Namun demikian secara general, misalnya ya, kalau ada opsi-opsi, sebuah negara punya batu bara, kemudian ada gas, ada PLTB, ada PLTS, ada air, nah dilihat mampukah kalau kan di Indonesia kan dibagi itu BPP per wilayah. Mampukah renewable energy di wilayah tersebut kalau masuk sekian megawatt mampu untuk tidak menaikkan BPP setempat. Jadi yang kita gunakan waktu saya dengan Pak Jonan di kementerian adalah penetrasi renewable energy harus bisa menurunkan BPP di
wilayah tersebut. Sebisa mungkin. Atau setidak-tidaknya sama. Nah, ini yang kita menjadikan prioritas, sehingga apa? Kalau masuk renewable energy, BPP PLN bisa diturunkan. Ya, ada nggak? Ada. Misalnya di daerah-daerah yang masih menggunakan diesel. Diesel itu bisa 20, 22 sen, 24 sen bahkan. Ya. Nah, kalau kita menggunakan solar PV, atau menggunakan wind, atau menggunakan geothermal mungkin berapa? 13-14 sen. Nah, kalau ada di sana, kenapa nggak ini yang kita dahulukan dibandingkan diesel? Jadi, ekonomis dan tidak ekonomis cut off-nya tergantung kita lihat BPP lokal. Menurut hemat saya, ya, mungkin kita berbeda pendapat di sini, nggak apa-apa. Ini bagian dari diskusi untuk edukasi kita. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Archandra, mohon maaf ini masih sedikit lewat. Pertanyaannya adalah apa tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan untuk transisi energi ini dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Menurut Pak Archandra. Tantangannya banyak kalau kepulauan. Salah satunya adalah penduduk tidak merata. Ya. Yang kedua adalah sumber energi dengan demand dan supply-nya itu berbeda. Demand-nya ada di pulau A, sumbernya di pulau B. Jarak antara pulau bisa 1000 mile. Ya. Tantangan selanjutnya apa? Ya, kalau negara kepulauan yang tersebar dari Aceh sampai Papua itu kira-kira kalau Amerikanya itu LA New York ya. Panjangnya antara Aceh ke Papua sana, ke Merauke ya. Nah, itu seperti LA dan New York. Nah, kalau kita membangun sistem grid ya. Kalau di Amerika mungkin karena satu kontinen ya. Grid timur dan grid barat, grid timur itu setengahnya di barat, setengahnya di timur, itu connect. Ya. Lebih gampang. Sementara kita melewati laut dan lain-lain, dan kebutuhannya juga tidak merata. Ini beberapa tantangan yang kita hadapi sebagai negara kepulauan. Apalagi, negara kepulauan, kadang-kadang energi yang dibutuhkan itu kecil-kecil. Penduduknya berapa, butuhnya 1 megawatt. Bagaimana caranya ini membuat tarifnya di negara kepulauan tersebut juga sama dengan negara yang pulau yang padat dengan energi yang besar, mampu nggak kita melakukan itu? Ini tantangan tersendiri juga. Nanti dikatakan bahwa wah kalau di pulau terluar purchasing power-nya jelas rendah, sementara harga listriknya mahal. Dan ini kalau dalam token yang sama, waktu saya dengan Pak Jonan juga membuat program BBM satu harga, yaitu harga BBM di pulau-pulau terluar dulunya bisa 100.000 rupiah per liter, ya. Sementara di Pulau Jawa, ya itu berapa di bawah 10.000. Tapi di pulau-pulau terluar bisa 50.000, bisa 40.000. Nah, kebalikan, purchasing power mereka rendah, tapi harga BBM mereka tinggi. Nah, mampu nggak kita negara hadir di situ dalam program BBM satu harga? Ya, ada nggak BBM satu harga di negara lain? Wah, susah melihatnya, ya. Dan untuk itu program-program yang berdasarkan geografis, ya, geografis kita yang kepulauan itu memang agak berbeda dan harus dicarikan strategi yang pas karena kita tidak bisa meniru strategi memenuhi kebutuhan energi di negara-negara yang berlandas kontinen. Ya, terima kasih Pak Archandra. Saya pikir itu closing statement yang tepat yang menutup webinar kita, bahwa kita mesti mencari skenario yang memang tepat untuk Indonesia dalam mengawal transisi energi tersebut, dan mudah-mudahan kita di webinar Duren Talk ini bisa berkontribusi meskipun sedikit untuk kebaikan transisi energi di Indonesia. Nah, teman-teman, kita akan tutup acara ini dengan foto bersama, jadi mohon untuk menyalakan kameranya untuk yang masih online, dan nanti panitia akan memfoto, karena sekarang masih ada hampir 170 yang masih standby. Terima kasih, tadi sempat hampir 200, jadi kita nyalakan videonya, nanti panitia silakan mungkin Mas Andreas menghitung ya, dan nanti juga kami akan memilih 3 penanya terbaik dan akan mendapat hadiah dari panitia, dari Duren Talk. Makanya jangan lupa mengisi daftar hadir dan nomor yang bisa dihubungi, siapa tahu teman-teman menjadi